ada masanya ketika aku yang baper, ketika ada masalah kerjaan, tapi urusannya nyampe ke rumah. Sementara suamiku kalau nyampe rumah, stop urusan kerjaan, kita fun kok nggak ada apa-apa, urusan kerjaannya ya udah ditinggal. Mau bisnis apapun, kamu berjalan sama pasangan, ada baiknya sama-sama bisa satu suara, satu target. Tentuin dulu visinya. Batik, banyak tanya cantik, makin ditanya makin cantik. Hai Batik People, welcome back to Batik Podcast. Di episode kelima kali ini, aku kedatangan bintang tamu yang makin menginspirasi. Buat kalian para pasangan yang masih bingung, masih takut mau bangun usaha bareng pasangan kalian, langsung aja yuk kita dengerin cerita inspiratif dari Kak Adisti Dania Putri. Yeay, halo kakak. Halo. Kak, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Bolehkah kakak menyapa dulu para Batik People berkenalan? Oke, halo Batik People. Nama aku Adisti Dania Putri, tapi biasa dipanggil Upi. Aku seorang ibu dari 4 anak, seorang pengusaha, bisa dibilang begitu, mompreneur dari Bake and Brew dan The Coffee Company-nya. Anak-anak tahun 91 milenial, apakah kalian masih ingat Bake and Brew? Itu terkenal banget loh Kak, di umuran kita Iya, masih pada muda. milenial. Iya. Terus Kak, boleh dong ceritain ke kita gimana sih awal kakak bangun usaha Bake and Brew dan The Coffee Company ini? Oke, kalau ditanya awal bangun usahanya, jadi itu setelah, jadi kan aku menikah nih tahun 2014, punya anak pertama 2015. Nah di 2014 ini kebetulan suamiku baru lulus kuliah, kuliah manajemen di Singapura. Terus dia tidak mau bekerja pulang ke Indonesia, jadi karena memang papa mamahnya keluarga entrepreneur, jadi dia dan adiknya tuh berencana untuk buka coffee shop. At the time, kenapa namanya Bake and Brew? Bake-nya tuh memang dari memanggang. Jadi aku tuh diminta buat bikin roti. Aku sampai dikursusin sama suamiku untuk bikin roti. Dan suamiku kursus kopi untuk pegang brew-nya. Oke. Jadi Bake and Brew itu bukan tanpa alasan. Memang di awal tuh, jadi pas aku hamil itu kerjanya tiap hari itu ngulik bikin roti. Sendirian, karena pada saat itu suamiku masih kuliah di Singapura, belum lulus, jadi ada sehari-hari kerjanya bikin roti aja. Belajar itu terus ya? sebenarnya belajar udah bisa, lebih ke explore resep, supaya enggak general banget, gitu loh, rasa rotinya tuh bisa orang kayak, oh iya nih gini enak. Apa sesuatu yang bentuknya baru atau gimana? Betul, tapi rasanya yang bisa jadi bikin lebih soft, lebih creamy rasanya kayak gitu-gitunya. Nah itu enak banget tuh tetangga dulu tuh. Oh jadi banyak. Iya, dikasih kan mau makan, siapa yang makan gitu kan. Nah setelah itu suamiku pulang, cari tempat kita. Tadinya konsep pertamanya nih, kita mau bikin tuh warung makan roti bakar popo. Popo kan bahasa Chinese-nya dari nenek. Kebetulan kan suamiku tuh turunan Chinese. Oh, ada Chinese-nya. Betul. Jadi memang anak-anakku tuh manggil neneknya itu popo. Makanya jadi roti bakar popo gitu kan. Dapat tempatnya yang di Jalan Panduraya. Ada yang inget kan Bake and Brew Jalan Panduraya dulu tuh? Nah itu tuh gak cocok kalau cuma jual roti bakar gitu. Jadi kita explore lagi. Nah kebetulan kan suamiku sama adiknya nih. Nah suamiku pegang kopi, adiknya pegang dapur pada saat itu. Jadi dialah yang mengeksplor rotinya tuh yang aku bikin bisa dibikin apa sih? Kayak gitu. Nah di 2017 kita pindah lokasi. Bake and Brew-nya ditawarin sama manajemen Colonial Building. Ada yang ingat ya Colonial Building dulu tuh? Oh dulu zaman kita kecil tuh The Coffee Pot gak sih? Oh iya benar, Coffee Pot benar warnanya biru gitu. Iya kan? Nah di situ. Bener. Nah kita menggunakan space yang itu Bake and Brew sekarang. Nah terus bekas Bake and Brew dulunya yang di Panduraya itu jadi The Coffee Companion di tahun 2017. Jadi Bake and Brew tuh sebenarnya dulu 2016 pindah ke 2017 muncullah The Coffee Companion. Kenapa? Karena yaitu ketika pindah kok tempatnya lebih besar gitu kan, terus kita bisa nih bikin hot kitchen gitu kan, makanya dapur Bake and Brew tuh kebuka, bisa dibuka kan. Nah terlihat gitu orang-orang yang masaknya seperti apa. Open kitchen gitu, jadi enak buat mengeksplor menu-menu gitu kan. Udah gitu ya udah pengen punya coffee shop yang kopi banget,
suamiku juga berpikir untuk belajar roasting gitu karena dia suka mengontrol. Jadi udah bukan cuma sekedar rotinya yang dikontrol, tapi kopinya pun dikontrol gitu. Nah, masuklah dia ngerosting, jadi bukalah The Coffee Companion. Makanya ada mesin roasting kalau ada yang ingat tuh, mesin gede banget lah pokoknya tuh mesin roasting. Soalnya Itu di The Coffee Companion. Nah, terus The Coffee Companion sendiri di 2020 pindah lokasi ke Jalan Arzimar 1. Itu tuh orang biasanya taunya Jembar Venue. Itu rumah mertuaku yang kebetulan disewain jadi tempat nikahan. Tapi ada space yang dimana bisa kita gunakan untuk membuka kafe. Makanya The Coffee Companion-nya pindah ke situ. Nah, sekarang cuma ada 2 outlet yang tadinya BKM Brew di Panduraya itu di 2021 harus tutup karena COVID. Yang di Pandu. Yang di Panduraya, betul. Jadi sekarang Panduraya sudah pindah jadi Sangkaran Bistro. Itu juga enak, jangan lupa datang. Itu punya kakak Bukan, atau? punya temen aku aja, punya teman. Ini ya, supportif ya. Oke. Oh gitu Kak. Terus aku dengar ceritanya juga katanya dari coffee shop sampai berkebun. Nah, gimana ini? Jadi sebelumnya tuh punya kebun kopi dulu Kak, atau memang abis buka coffee shop berpikir kan untuk punya kebun kopi? Enggak sih, sebenarnya kita punya coffee shop dulu dan tidak pernah terbayang kalau bakal punya kebun kopi. Lebih kepada di tahun 2020 ketika COVID, suamiku tuh stres jujur karena harus memaintain, harus bisa menjaga kestabilan coffee shopnya karena pada saat itu kan nggak boleh buka gitu kan, apalagi yang Colonial Building bener-bener ditutup. Berapa lama ya? Lebih 4-6 bulanan gitu. Jadi nggak beroperasional sama sekali di situ. Wow. Ya kan? Nah, tapi karena kita ada The Coffee Companion, kita buka 2 brand dari satu tempat. Oh, jadi Back and Brew-nya bukan di situ? Yes, jadi kita memilih menu-menu mana nih yang paling laku dari Back and Brew supaya bisa kita serve. Karena kan alatnya berbeda, karena ada pizza, ada apa segala macam, itu beda kan. Nah, The Coffee Companion tuh dapurnya tidak didesain untuk bisa punya pizza pada saat itu. Jadi kalau nggak salah tuh ovennya tuh kita pindahin lagi gitu supaya masih bisa. Terus pokoknya benar-benar hanya nge-serve menu-menu yang best sellernya aja kita pilih-pilihin. Udah gitu karena The Coffee Companion lokasinya terbuka kan jadi mudah ya untuk orang-orang yang mau cuma pesan dari parkiran yang kayak gitu tuh bisa banget. Nah terus setelah itu bosen lah suamiku ini ngapain lagi ya. Adalah yang tahu-tahu datang ke dia kayak kan suamiku namanya Abi. Bi mau lihat ini nggak kebun kopi katanya gitu. Jadi ternyata nih ada yang punya kebun kopi. Kebetulan teman-teman sepedanya dia dulu lah si om-om ini terus bawa tuh ke Sukawangi, daerah Sukawangi ya ke arah Hanjawar. Mungkin Puncak. pada tahu ya Hanjawar Itu kan banyak kebun ya. Yes, nah itu kita daerah Puncak 2. Oh ternyata menyenangkan ya coffee farm ini gitu dan akhirnya suamiku ikut nyemplung. Nyemplungnya juga karena melihat potensi kopi ke depan tuh sangat besar, oke? Tapi suplainya kurang. Jadi bagus nih kalau misalkan bisa kita produce sendiri. Tapi sekarang setelah udah produce sendiri, ternyata untuk mensuplai banyak coffee shop tuh nggak mungkin. Bukan nggak mungkin sih, belum mungkin karena butuh banyak banget pohon. Kita tuh di kebun masih 6.000 Masih 6.000. Masih 6.000 pohon. Masih 6.000 pohon. Itu masih kecil banget. Masih kecil? Nano, udah bukan mikro, nano masih. Iya. Kalau hitungan mikro berarti berapa Kak? Di atas 10.000 pohon. Oh. Masih mikro. Gitu. Iya, ini aja tuh buat memenuhi kebutuhan coffee shop sendiri aja tuh kejar-kejaran gitu kan. Nah, tapi memang menyenangkannya adalah suamiku bisa mengontrol dari bibitnya, dari pupuk ya, dari lahan yang digunakan ya. Itu benar-benar suamiku tuh pada saat awalnya buka lahan tuh dia belajar dulu Kak, nggak yang langsung. Nggak tiba-tiba langsung bisa berkebun ya. Yes, maksudnya dan kan mesti pelajarin si kopi itu sendiri, apa sih pohonnya ya. Pohonnya seperti apa ya. Dia tidak menggunakan kayak, oh ya petani sini sudah biasa. Dia cuma kayak ngelihat, oke, petani ini sudah melakukan apa, terus secara edukasinya betul apa tidak gitu loh. Nah makanya akhirnya kayak white collar farmer jadinya dia tuh petani berdasi
ya kan? Oh iya, betul. Nah, jadi dia di posisi situnya, dia mintalah sama petani yang sudah kerja sama-sama dia untuk membantu dia melaksanakan yang sudah dia Tetap pelajari. masih membutuhkan si profesionalnya sendiri itu sih. Betul, yang kerjanya juga Betul. itu kan kita butuh. Oh gitu. Jadi makanya dari punya coffee shop terus karena Covid kepikiran jadi punya kebun kopi. Wih, keren ya. Jadi Covid itu bukan terpuruk ya, tapi membuat orang makin berpikir keras ngapain Ada lagi. opportunity. Iya. Selalu ada opportunity-nya, betul. Ih, mantap. Terus Kak, kan ini kan bisnisnya jalanin bareng suami, bareng adik suami gitu ya. Tapi kita ambilnya yang bareng suami deh. Oke. Kan kalau sama suami aja nggak ada urusan kerja, cekcok aja ya Kak ya. Ini Kakak tuh bisa kerja sama, berarti kan si Back and Brewing itu tahun ini udah 10 tahun. Yes. Ya nggak gampang loh Kak bangun sama suami aja gitu, bangun bisnis bareng gitu. Kayak kadang kita ngelihatnya dari sisi mata perempuan, tapi kan sisi laki-laki begini gitu kan, cekcoknya banyak apa gimana nih Kak? Ya kan, tanpa ngomongin untuk urusan rumah tangga Oh ya. iya dong, Sebenarnya gini, bisnis nih. Urusan bisnis. Semua orang pada bilang gila sih sebenarnya. Iya, karena kan aduh, aku pernah mencoba gitu, apa gue bisnis bareng suami ya gini. Tapi ini kesini, aduh nggak deh, udah pusing gitu. Oke, mindsetnya harus dipisah antara bisnis dan rumah tangga. Sebagai seorang perempuan, jujur aku akuin itu paling susah di bagian perempuannya. Karena mau gimana, otak perempuan tuh pada dasarnya kompleks. Jadi Oh, bener. semuanya digabung. Bener. Beda sama laki-laki yang katanya otaknya tuh kotak-kotak, fokus dia. Kalau memang untuk urusan kerjaan, urusan apa. Jadi tidak akan dibuka ketika tidak dibutuhkan gitu. Kayak dicampur. emergency only, benar-benar kotaknya tuh dibagi-baginya rapih gitu kan laki-laki tuh. Jadi memang ada masanya ketika aku yang baper, ketika ada masalah kerjaan, tapi urusannya nyampe ke rumah. Sementara suamiku kalau nyampe rumah, stop urusan kerjaan, kita fun kok nggak ada apa-apa, urusan kerjaannya ya udah ditinggal. Itu luar biasa sekali. Tapi Kadang aku kita akhirnya- betanya bawa ke rumah ya. Betul, aku mah bisa sampai malam nggak mau negur juga bisa. Tapi nggak bisa. Kebetulan suamiku tipe yang nurturing, jadi dia juga mengajarkan aku untuk memisahkan perasaan, ego, dan urusan kerjaannya ini. Jadi dia kayak, ayo kalau kerjaan lagi banyak, dia selalu bilangnya lihat dulu mana yang paling gampang. Kerjaan itu diatur, dilihat prioritasnya, kayak gitu kan, diajarin seperti itu. Terus aku yang kayak, oh oke, karena kita win-win solution nih carinya. Kalaupun aku lagi sibuk kerja, misalkan lagi ada banyak yang dikerjain, dia yang handle untuk urusan anak, misalkan antar jemput anaknya dia yang lakuin gitu. Terus memang kalau kerja sama suami tuh nurunin ego serendah-rendahnya, nurunin ekspektasi serendah-rendahnya. Oh, gitu. Ada yang seru tuh kalau kemarin aku lebih kayak gini. Kayaknya kita tuh udah harus ganti mesin kopi deh gitu kan. Terus dia kayak, aduh, ya udah kita ganti tapi yang ini aja ya, yang hemat aja gitu. Gak mau, aku bilang. Kenapa aku gak mau? Tapi ini secara spek udah A sampai Z gitu kan. Aku bilang gak bisa, Back and Brew itu sudah dikenal. Kalau aku melihat dari sisi marketing dan personal brandingnya juga kan suamiku bagian operasional. Dia menurut dia marketing itu very das. Oke, tapi untuk aku enggak, aku sih emang kemakan banget sama branding gitu kan. Jadi itu ada hal penting di mana bukan karena kita mau jual mesin kita mahal, no, kita selalu punya alasan kenapa sih kita beli mesin kopi yang begini, gitu. Toh memang terlihat kok dari durable-nya, gitu. Durability-nya kan kelihatan sama mesin yang harganya lebih murah, yang kayak gitu-gitu. Rasanya, gitu kan, mudah digunakan sama baristanya, itu juga ngaruh, gitu. Hasil kopinya aja ngaruh, bukan cuma sekedar skill barista. Mesin gitu ya? kopi itu segitunya. Makanya kalau misalnya orang bilang bukannya mesin kopi sama aja ya, yang mahal gini, itu percayalah ada kok. Mungkin Bedanya. mungkin ada orang bilang itu brandingan doang. Ada beberapa betulnya gitu. Tapi ya masa iya kita nggak kalau udah bisa harganya segitu dengan kita membeli branding yang segitu, berarti kan coffee shop kita harus bisa memenuhi ekspektasi customer. Betul. Ya, disitulah challenge berikutnya kan sebenarnya. Betul. Nah, itu yang akhirnya kayak oke, kita ketemulah di tengah.
Bukan beli mesin kopi yang harganya mahal banget dari brand yang sama yang masih bisa ketemu spek gini ya gitu loh. Akhirnya dia mau kayak gitu. Harus dengan kepala dingin. Betul, Jadi betul. menemukan solusi yang tepat. Jadi even suami istri ngobrolnya pakai data. Iya bener. Pakai data nggak tuh? Aduh. Jadi menurut data marketing begini, menurut data operasional begini. Iya. Oh my god. Jadi lucunya lagi pilot talk kita itu ngomonginnya tuh ngomongin anak-anak, dari anak sendiri sampai anak orang, ya kan? Oh, iya. Karyawan sendiri. Oh iya bener. itu sampai ke kasur. Oh iya itu relate sih ke aku juga. Iya kan? Iya, ya mau gimana lagi karena ketika kita berbisnis bareng, berarti kan memang cakupan interestnya sama nih, ya kan? Nah, itulah hal-hal yang tapi kita satu page atau tidak. Nah, yang kadang-kadang bikin banyak perselisihan itu karena kita memaksakan page yang sama, padahal obrolannya berbeda. Makanya kadang-kadang kita mesti suamiku tuh kayak yang kalau menurut kamu gimana? Kita membahas suatu topik, menurut kamu gimana? Kadang-kadang meskipun dia udah tahu jawabannya, tapi dia mau tahu POV aku gimana. Terus misalkan lagi kita mau expand, misalkan kira-kira tempatnya di mana ya menurut kamu? Coba deh kamu cari datanya, kan kamu pegang tuh data marketingnya A sampai Z rata-rata yang rame wilayah Bogor mana, ini gimana, kayak gitu. Ya, kalau dengar ceritanya itu berarti tipe-tipe suami kakak juga walaupun dia yang mengambil keputusan segalanya dia tetap mau dengar dari kakaknya Harus gitu. dong. Kakaknya selalu dibawa andil juga Iya. gitu. Menu pun gitu dalam menentukan menu. Misalkan kita jalan-jalan terus aku bilang gitu sama dia, aku mau ada ini di Backend Group atau aku mau menu ini ada di Coffee Companion gitu. Kenapa? Ini cocok kalau misalkan Dirty Latte kemarin gitu kan, Dirty Latte lagi rame banget gitu. Wah, baristaku sudah banyak yang bilang kayak, ayo dong keluarin. Tapi pada saat itu kita belum nyobain Dirty Latte sama sekali. Jadi kita nggak mau asal keluarin, betul. Betul, harus Ya coba kan? dulu. Betul. Akhirnya kita kemana? Ke Jogja. Wih. Orang famousnya katanya Dirty Latte tuh di Jogja. Jogja. Jadi kita mau tahu tuh si Dirty Latte itu kayak apa sih. Dan karena suamiku kebetulan juga lidahnya tersertifikasi, Oh asik, lidahnya oh mantap. dia sempat jadi juri kopi nasional di tahun 2017 sampai 2019. Ketika kita udah mulai kayak, oke, udah punya coffee shop, and then what? Nah, pada saat itu kompetisi kopi tuh baru naik gitu. Jadi aku push lah suamiku kayak, ayo dong, karena nanti di papan jalannya itu bisa nempelin stiker coffee shop kan lumayan ya kelihatan. Iya. branding. Branding ya, Iya back to kan? branding. Penting kan? Benar. Gitu. Nah, itulah waktu itu. Jadi suamiku bisa merasakan ingredients dari suatu makanan. Jadi nanti dia nggak bisa masak, tapi dia bisa ngomong sama kitchen leader ya. Coba bikin ini, dikasih gambarnya, perkiraan resepnya tuh paling dari YouTube. Yang pertama trial R&D, nyobain. Kayaknya ini kurang ide deh. Kemarin yang gua rasain ada gini-gininya. Nah, aku bilang lidah tersertifikasi. Itu mah kayaknya gift deh buat suaminya ya. Jadi kayak udah ada ya memang mungkin karena dia suka, dia mendalami, jadi kayak udah ada aja di diri dia kayak tahu nih kurang ini, kurang itu ya nggak sih? Wah, aku tipe yang gitu. Gak bisa buat aku. Ini enak, yang ini enak. Yang ini enak banget, ini enak aja gitu ya. Kalau ini bisa sampai tahu ya. Iya. Ini kayak kurang lada, ini kayak kurang ini gitu. Wah Ya hebat karena juga. kan menilai kopi itu kan ada kayak sweetnessnya coklat, gulanya gula brown sugar kah, karamel kah, itu aja berlapis layering. Itu bisa dia bedain ya. Ini kayaknya gulanya karamel. Sugar cane beda. Jadi kan itu karena kan dia habis Kita tuh ya roasting sugar selalu crush. ada QC. Habis roasting dia ada QC. Nah, itu tuh QC buat nyobain kopinya. Oh, rasanya begini ya. Rasanya kayak gini buat nentuin tasting notes-nya gitu. Ya karena mungkin ini emang keinginan dia, jadi keinginan kakak dan suami, jadi kayak dia passionnya ya, jadi Iya. all out ya gitu. Ih, Udah kepalang nyebur, udah tenggelam lagi kali. jadi kepala nyebur, tenggelam sekalian semuanya ya. Ya nggak apa-apa tapi bagus Batik People. Jadi kalian kalau mau ngelakuin sesuatu tuh jangan setengah-setengah. Yes. Begitu kayak kakak ini pas lagi ngejalanin coffee shopnya terjadi COVID, dia bukan ya udah nerima keadaan, tapi pikirin lagi apa yang bisa dilakukan. Keren kakak Uti. Terus Kak Uti, setelah Back and Brew 10 tahun ya Kak berdiri gitu kan,
bisnis kita nih hampir sama Kak sebenarnya. Oke. Ya kan? Kenapa? Karena kalau kita tarik mundur 10 tahun yang lalu bisnis coffee shop itu gak sebanyak sekarang Kak. Sekarang tuh rumah kosong jadi coffee shop, space kosong jadi coffee shop. Garasi jadi. Ya pokoknya ya di mana ada ini orang ya kalau kita bisa ngomong asal punya duit. Iya betul. Ya nggak ada modal dia bikin coffee shop. Begitu juga dengan salon beauty Kak. Iya. Sama. Kalau dulu kan belum banyak yang buka ya. Sekarang kan kayak ya udah di mana-mana banyak banget. Ada ini dikit dia buka gitu. Mengalami dong berarti Kak ngerasa dampaknya sekarang di bisnisnya tuh gimana sih Kak? Kalau aku kan kayak ngerasa waduh gila. Berarti marketingnya nih yang makin jor-joran ya kan. Makin harus berpikir lagi untuk nahan untuk tetap kita eksistensi terus kan gak gampang ya Kak. Aku merasakan sih. Tapi aku juga pengen tahu nih dari sisi coffee shop tuh cara mempertahankan bisnis Kakak sampai saat ini tuh gimana? Oke. Kalau misalkan kita ngomongin coffee shop, aku pun sama suami sama kayak tiap belok bahkan kayaknya coffee shop baru di Bogor juga belum selesai kita puterin, gitu kan? Banyak banget ya Kak? Banyak banget gitu. Tapi percayalah kalau misalkan kalau dari sisi agama kan kadang-kadang kita suka percaya rezeki tuh nggak kemana. Jadi kalaupun ada coffee shop yang baru, kalau kita jadi rame, jadi sepi, ya itu udah rezekinya kan gitu. Kadang-kadang gitu. Tapi yang kadang-kadang kita lihat lagi adalah orang selalu kembali ke satu tempat karena rasa. Oke, berarti kalau di coffee shop karena rasa. Gak cuma coffee shop, resto, ya pokoknya kalau jual makanan minuman. Kalau untuk F&B berarti dia karena betul, balik lagi karena rasa. Kan kita juga berapa kali lihat kalau kita ke Jogja, ke Semarang, banyak yang tradisional survive sampai sekarang karena memang yang dicari rasanya, bukan tempatnya. Oke, jadi sebenarnya kalau kita menjalankan marketing mix kan sebenarnya 4P itu jalan banget, ya kan? Product, place, people, price, ya kan? Nah, itu ngaruh tuh ngaruh ya. Tempatnya. Ini ilmu F&B. Enggak. Tapi memang akhirnya menjaga konsistensi produk itu menjadi lebih penting dibanding kita sekedar kita bisa membuat brand kita happening. Viral itu cuma datang sekali. Konsistensi itu yang bikin orang datang berkali-kali. Betul. Kak, aku intermezzo sedikit. Aku pernah nyemplung ke dunia F&B dan menurut aku wow gitu. Aku kayak shock dunia F&B itu ternyata gini karena selama ini kan jalannya di beauty ya. Oke. Kata aku ya bener deh bisnis F&B itu gak gampang perputaran produksinya karena itu kan barangnya harus fresh kan. Kalau salon kan enggak ya taruh udah gitu maksudnya bisa jangka panjang. Aku ngerasain sih Kak itu kayak waduh gila F&B itu nggak mudah ya. Dan tadi 4 4P tuh. Marketing mix. People. Oh iya produk dulu. Produk place, people price. People price. People tuh orang yang ngejalanin, orang yang melakukannya ya. Kayak kalau misalkan aku kan ada baristanya gitu kan. Dan aku percaya yang kata kakaknya bener kalau yang happening doang yang viral tuh cuma sekali. Iya, kan aku bikinnya yang viral sekali bubar Kak. Karena aku bikinnya yang viral. Oke. Iya, aku bikin dulu makanan pedas gitu. Ya udah Kak, viral Kak, bener rame. Tapi udahnya, bye. Ya bener, tapi memang kalau bikin bisnis viral itu kayak gini makanan sesaat. Betul, karena kan mau gimana, orang tetap butuh nasi dengan lauk pauk yang lengkap. Untuk orang Indonesia kan nasi gitu ya, makannya tuh masih nasi, lauk pauk. Ya makan baru, tapi kalau yang viral kan akhirnya jajanan. Seberapa sering orang jajan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya gitu kan? Ini kan enggak sebenarnya. Jadi memang agak sulit kalau kita bermain dengan apa yang lagi tren. Makanya memang suamiku tuh tipe yang nggak terlalu suka ngikutin tren. Itu termasuk kalau misalkan orang sempet bilangnya ya kita mah kolot aja lah, konvensional aja gitu. Tapi selama bisa mengemasnya dengan baik dan niche targetnya juga pas, ya kenapa enggak? Banyak kok yang masih nyari, kan para milenial juga udah pada capek. Benar. Makanya jangan ngikutin yang hype tuh milenial. Jangan ngikutin yang viral aja, daripada ngikutin yang viral mending bikin sendiri yang viral ya. Bener nggak? Gitu. Ya mantep. Kak, keren. Beauty juga sama kan? Sama Kak. Aduh kita salon tuh sekarang dari A sampai Z, tapi rata-rata akhirnya orang ketika sudah trust sama satu brand, apalagi ada orang yang dia trust juga di situ, capster ya, betul. Gitu ya. Hair stylistnya gitu kan, ya orang akan kembali ke tempat itu juga. Balik lagi ke situ sih. Makanya dipegang SDM itu. Iya, aku tadi di belakang layar ini ngobrol, kata aku membicarakan kalau kakak percaya nggak sih dengan bisnis autopilot? Sama ternyata dia
juga nggak percaya, mau semi autopilot pun juga nggak. Jadi kita sebagai business owner harus tetap mengontrol sendiri bisnis yang kita bangun. Ya, aku tuh bener-bener sama suami mau dibilang kita bukan kerja kantoran tapi kita tiap hari kerja gitu kan. Ada jamnya karena kita target jam 5 tuh udah harus ada di rumah atau udah jadi beres. orang tua. Iya gitu kan. Jadi memang apa ya? Kalau orang bilang, lu terlalu ikutan urusan bisnis lu, operasional lu, ntar kok kayak gitu anak-anaknya nggak bisa kerja sendiri. Emang nggak bisa gitu. Mohon maaf nih, bukan mengecilkan mereka, tapi mereka juga kadang-kadang masih butuh dituntun. Iya, diarahin. Gitu. Karena mungkin mereka punya ide A sampai Z banyak banget, tapi how-nya to achieve-nya itu tuh mereka juga masih kurang gitu loh. Dan kita yang seenggaknya bisa melihat helikopter view-nya itu, bisa lihat dari atas bahwa oke, ini align nggak sama target kita, ini align nggak, kalau lu kayak gini ini sesuai apa tidak gitu, atau malah nanti bikin orang pusing gini, mending nggak usah gitu. Kan kadang-kadang ada barista yang ngerasa, kreativitas gue nggak dilihat nih di sini gitu kan. Kita selalu bilang, ikutin aja dulu SOP-nya, karena yang orang datang ke sini itu karena yang sudah ngikutin SOP, produk sesuai SOP. Kalau memang mau ada sesuatu, bisa kita R&D, coba-coba, atau misalkan mau bikin seasonal menu sesuai baristanya bisa, tapi pede nggak? Itu beneran bisa dijual apa enggak? Jangan jadi lu buang-buang produk bahan kita doang nih gitu. Kan? Betul. Setuju sama kakaknya. The best ya ternyata ya, Batik People. Jadi udah dengar sendiri ya, kalau mau bangun bisnis bareng pasangan tuh jangan takut ya. Jadi memang harus, kalau perempuan mungkin jangan ngoceh-ngoceh mulu ya, harus menurunkan egonya, sabar. Yang suaminya juga harus menghargai istrinya, melibatkan semua bisnis, melibatkan istrinya, nggak ambil keputusan sendiri. Berjalan 10 tahun. Kak Uti, kasih dong kita pesan-pesan terakhir buat para Batik People yang lagi jalanin bisnis F&B, terus mungkin lagi yang mau coba-coba bisnis bareng pasangannya, boleh kasih pesan dan kesan untuk mereka. Oke, kalau di aku dari yang udah dijalanin nih selama 10 tahun ini, mau bisnis apapun, F&B atau bukan, tapi kalau memang kamu berjalan sama pasangan, ada baiknya sama-sama bisa satu suara, satu target. Tentuin dulu visinya. Karena karena dari situ kita bisa membagi tugas. Kan nggak bisa nih satu orang jago untuk semua hal, ya kan? Begitu pula dengan aku dan suamiku, dia bagusnya di mana, aku bagusnya di mana, ya itulah yang kita kerjakan. Jadi benar-benar sesuai bidangnya. Kalau misalkan udah kayak gitu, kamu bisa lah nggak terlalu banyak ribut, karena kita sudah percaya dengan bidangnya masing-masing dan dia expertnya di mana, ya kan? Jadi kalau kayak gitu lanjutin aja, yang udah berjalan lanjutin. Kalau misalkan ada masalah-masalah bisa diselesaikan bareng, komunikasikan bareng, sering-sering ngobrol, karena rata-rata ribut itu mau sama siapapun gara-gara kurang komunikasi. Oh iya benar. Ya kan? Komunikasi. Mau masalah apa? Pasti masalahnya komunikasi. Benar-benar. Cara penyampaiannya. Yang benar. Yang suami coba diturunin tonnya, yang perempuan juga sama. Karena nggak ada orang yang suka dengan nada tinggi. Jadi sama-sama kalau misalkan lagi emosi banget, kalem dulu, diam dulu, cari waktu yang terbaik. Kalau biasanya nih, kalau di aku setelah suamiku makan. Karena laki-laki tidak bagus dalam kondisi lapar. Ya kan? Nah, dibikin kenyang dulu, dibikin happy dulu, barulah kita kasih tuh idenya, diajak ngobrolnya bakal lebih enak. Untuk perempuan yang punya ide A sampai Z, kalem, tulis aja dulu, kasih momennya. Jangan semuanya langsung, kasih momennya. Kayak gitu sih. Jangan langsung dar-dar. Jangan pusing, yang lakinya nggak bisa nerima semua. Kalau perempuan enak, kalau laki-laki lagi nggak bisa. Gitu. Oke Kak Uti, thank you so much Kak Uti. Buat kalian Batik People jangan lupa mampir ke Back and Brew dan The Coffee Company. Kak, thank you so much udah mampir ke Batik Podcast. Bye, see you.